Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Gunung Siping 1 Cilacap, yang saya hormati dan banggakan Dewan Guru SD Negeri Gunung Siping 1 Cilacap. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru pembinaan angkatan 7 Kabupaten Cilacap dapat berjalan dengan lancar. Marilah hadirin yang saya hormati, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan Indonesia Raya, ketiga sambutan, keempat doa, dan yang terakhir adalah hadiah.
acara inti. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita lafalkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Heni Mujiati disilakan untuk memimpin lagu. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari KS kepada Ibu Rumokso Martinisi SPD PD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya sayangi, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan nikmat sehat dalam keadaan cantik-cantik ceria. Dalam pertemuan kali ini, pertemuan yang luar biasa, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Bersyukur sekali kita memiliki calon guru penggerak, di mana di pundak guru penggerak ini diharapkan bisa menjadi penyemangat buat teman-teman yang lain. Guru penggerak ini melalui pendidikan yang luar biasa. Hari ini guru penggerak akan menyampaikan tentang budaya positif. Apa sajakah budaya positif itu? Apakah tujuannya? Mengapa harus budaya positif? Tentu semuanya nanti akan disampaikan dan insya Allah akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi kemajuan pendidikan kita. Berpikir positif saja sudah membuat kita menjadi guru yang hebat. Harapan saya selaku kepala sekolah, guru-guru saya akan menjadi guru atau manusia pembelajar sepanjang hayat. Ketika guru-gurunya menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat, guru-guru ini akan dapat menciptakan murid yang juga menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Kedepan harapan saya selaku kepala sekolah, dengan adanya guru penggerak di sekolah kita, maka ke depan sekolah kita akan semakin maju, akan berprestasi, dan yang paling penting di antara itu semua adalah tertanamnya budaya dengan karakter yang positif. Di Jepang sana kecerdasan nomor 2, tetapi karakter dinomor 1kan. Bahkan ketika terjadi bencana tsunami, bencana gempa bumi, ketika diselamatkan, mereka tetap tertib antri. Kalau dipikir saat itu adalah suasana yang sangat kacau, sangat bergerak di sekolah kita, maka ke depan sekolah kita akan semakin maju, akan berprestasi, dan yang paling penting di antara itu semua adalah tertanamnya budaya dengan karakter yang positif. Di Jepang sana kecerdasan nomor 2, tetapi karakter dinomor 1kan. Bahkan ketika terjadi bencana tsunami, bencana gempa bumi, ketika diselamatkan, mereka tetap tertib antri. Kalau dipikir saat itu adalah suasana yang sangat kacau, sangat mencekam, semua ingin menyelamatkan diri. Tetapi dengan budaya yang positif itu, karakter yang hebat, justru akan membuat semuanya terselamatkan, dibanding dengan ketika semuanya berebut untuk selamat, tetapi menyelamatkan hanya diri sendiri. Itulah dalam hal ini saya selaku kepala sekolah sangat berharap guru-guru di Gunung Simping 1 ini memiliki budaya positif, karakter positif, dan berpikiran positif. Selamat untuk berdesignasi untuk guru penggerak, dan kepada Bapak dan Ibu guru yang hebat, selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Somartinisi. Selanjutnya adalah doa. Silakan untuk Bapak Sulhani Fajri untuk memimpin doa. Mari semua kita bersama-sama mengucapkan kepada saya mengaji kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan ini diberkahi dan bisa berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan ini diberkahi dan bisa berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di SD Gunung Simping 1 kami hendak melaksanakan acara diseminasi budaya positif di sekolah. Dengan memohon ridho dan izin, berkatilah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah itu semua sebagai amal ibadah dan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon berkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan kami dalam perpecahan. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas
Ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah Engkau kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, untuk selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7, Ibu Trimo Widiasi SPD. Kepada Ibu Trimo Widiasi, disilakan. Hadirin sekalian, untuk selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7, Ibu Trimo Widiasi SPD. Kepada Ibu Trimo Widiasi, disilakan. Hadirin sekalian, untuk selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7, Ibu Trimo Widiasi SPD. Kepada Ibu Trimo Widiasi, disilakan. Hadirin sekalian, untuk selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7, Ibu Trimo Widiasi SPD. Kepada Ibu Trimo Widiasi, disilakan. Hadirin sekalian, untuk selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7, Ibu Trimo Widiasi SPD. Kepada Ibu Trimo Widiasi, disilakan. Hadirin sekalian, untuk selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Masih semangat? Coba semangat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, semuanya masih semangat. Ibu Bapak semuanya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ibu Romso Martinusi SPD MPD yang terhormat selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Simping 1, teman-teman rekan sejawat dan juga teman seperjuangan mencerdaskan anak bangsa. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melakukan diseminasi aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah bersama saya Trimo Widiasi SPD. Bapak semuanya, seperti pepatah bilang, tak kenal masa tak sayang. Semoga setelah kenal jadi semakin sayang. Saya Trimo Widiasi, saya lahir di Cilacap tanggal 30 September. Saya berdinas di SD Negeri Gunung Simping 1 dan alhamdulillah sekarang tinggal bersama suami dan satu anak perempuan saya di sebuah negara Indah, Blok 6, nomor 198. Saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Ibu Bapak semuanya, beberapa bulan terakhir saya telah mengikuti guru penggerak angkatan 7. Pada modul 1 guru penggerak, saya telah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Di sini kita akan belajar sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang ternyata luar biasa. Di modul 1.2 saya juga belajar nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 saya belajar visi guru penggerak dan di modul 1.4 saya belajar budaya positif. Nah, disinilah saya akan banyak belajar tentang, kita akan banyak membahas tentang budaya positif.
Sedikit saya akan mereview modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Seperti kita tahu, Bapak pendidikan kita ini sangat luar biasa. Di zamannya saja dia sudah visioner, dia telah memikirkan banyak tentang pendidikan. Seperti yang kita tahu, ada sebuah kutipan yang dia tuangkan. Semua pendidik pun tahu bahwa beliau mengumumkan bahwa ingarso sum tulodo, bahwa kita sebagai guru harus memberikan contoh atau teladan. Iman kio mangunkarso, di tengah memberikan semangat dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Kita sebagai guru sudah seharusnya selalu memberikan contoh, teladan, dan juga memberikan semangat, motivasi kepada murid-murid kita, dan juga memberikan dorongan agar mereka lebih berprestasi, lebih menjadi murid-murid yang bahagia. Yang kedua yaitu pendidikan anak berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini relate sekali dengan keadaan kita, bahwa belajar sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alam itu apa contohnya? Misalnya anak-anak itu apalagi di SD, mereka itu bermain. Kodratnya adalah bermain. Jadi alangkah baiknya bila kita melakukan pembelajaran dengan cara bermain dan belajar. Ataukah yang lebih tepat belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar? Belajar sambil bermain, jangan kebalikan ya. Oke, dan yang kedua adalah kodrat zaman. Jadi teknologi begitu pesat. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa mengikuti, asalkan kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk lebih positif menggunakan teknologi-teknologi yang berkembang saat ini. Jadi kita sebagai guru juga harus melek teknologi. Apalagi sekarang kita tahu bahwa kita bakalan kalah dengan Google kalau kita tidak terus mengimprove pengetahuan kita tentang teknologi. Seperti Umar bin Khattab bilang bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Ingat, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan kita adalah membuat anak-anak kita selamat dalam apa? Selamat dalam menjalani hidup ini, dan juga bahagia. Karena tujuan kita salah satunya adalah kebahagiaan. Yang keempat, guru ibarat seorang petani yang tidak akan bisa mengubah padi menjadi jagung. Tugas kita adalah menyemai benih-benih yang ada di diri anak-anak kita itu. Bahwa anak-anak kita itu lahir bukan sebagai kertas putih. Bahwa anak-anak kita itu lahir sudah mempunyai goresan dan coretannya sendiri. Baik itu goresan positif maupun goresan negatif. Tugas kita, tugas keluarga adalah menebarkan yang positif. Tapi kenapa ada hal negatif yang muncul? Mungkin lingkungan, banyak hal, banyak faktor. Dan yang kelima, menghamba pada anak. Bukan menghamba kita terus tunduk dengan mau anak, tapi kita memandang anak dengan rasa hormat dan pembelajaran yang berorientasi kepada anak. Kita harus tetap menghargai, harus tetap membuat mereka merasa diterima oleh kita, orang-orang dewasa. Apalagi kita guru yang selalu dijadikan teladan oleh mereka. Oke. Yang kedua yaitu saya belajar modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak yang saya pelajari ini juga tentunya bagi kita semua harus kita pelajari. Bukankah saya sebagai guru penggerak saja, karena saya juga masih belajar. Di sini ada nilai guru penggerak.
Yang pertama, berpihak pada murid. Jadi sebagai guru kita harus selalu berpihak pada murid, bukan dalam hal kita menuruti apapun, tapi kita harus fokus pada mereka, apa kebutuhan mereka. Yang kedua, kita harus mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Mandiri, seperti yang kemarin kita telah melakukan banyak kegiatan. Mau tidak mau, kita melakukan sesuatu sendiri. Contohnya di PMM, platform Merdeka Mengajar. Banyak sekali hal-hal baru yang kita pelajari dan akhirnya setelah kita mendapat bimbingan kita bisa melakukan sendiri. Nah, itu yang namanya mandiri. Kolaboratif, apalagi di sekolah kita. Sekolah kita ada 2 kelas. Kita bisa berkolaboratif dengan teman-teman satu level kita. Kita berkolaborasi dalam pembelajaran, saling koreksi, saling bekerja sama. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, reflektif. Nah, ini yang bagian penting, reflektif. Sebagai guru kita harus selalu reflektif, merefleksi apapun yang telah kita lakukan. Karena saya pernah membaca sebuah kutipan dari buku seorang praktisi pendidikan. Dia menuliskan bahwa ada seorang guru yang mengajar 10 tahun, tapi pengalaman mengajarnya hanya 1 tahun. Karena apa? Dia hanya mengulang dan mengulang dan mengulang tanpa pernah melakukan refleksi. Peran dan guru penggerak. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Kita harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Minimal di kelas kita dulu. Syukur-syukur bisa menyalurkan di sekolah dan di luar lagi. Yang 2, mewujudkan keinginan murid. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. 4, menjadi coach bagi guru lain. Dan 5, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, menjadi coach bagi guru lain. Di sini saya lihat juga teman-teman sudah menjadi coach. Saya sedikit menguasai aplikasi Canva. Saya bisa menyalurkan kepada yang lain. Guru yang lain menguasai aplikasi editing video, dia menyalurkan lagi. Itu yang namanya kita bisa menjadi coach. Jadi jangan kecil hati karena tidak menguasai gadget, toh kita bisa menguasai yang lain. Oke, next. Di modul 1.3 ada visi guru penggerak. Nah, di visi guru penggerak itu kita kenal dengan sebutan Bagja. Bagja ini adalah membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, ini kita akan bahas lagi nanti di apa sih itu Bagja? Kita akan mendalam lagi. Next, kita akan belajar. Nah, di sini kita akan membahas modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini di peran guru penggerak dapat menerapkan budaya positif di kelas, dapat dilakukan dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Kesepakatan kelas diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk menanamkan motivasi atas kesadaran mandiri atau motivasi intrinsik. Berarti motivasi dari diri sendiri, tidak karena ada aturan, tidak karena ada keharusan, apalagi ada ancaman. Kamu kalau tidak ini, awas kalau tidak ini. Nah, itu tidak akan menumbuhkan. Nah, yang kita mau poinkan adalah motivasi intrinsik dari diri sendiri. Yang selanjutnya, segitiga restitusi yang diterapkan oleh guru diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mengajarkan murid mencari solusi dan bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Nah, nanti kita akan bahas lagi kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Yang terakhir, guru memilih posisi manajer dalam mengontrol perilaku anak, sehingga murid tidak merasa dihukum atau dihakimi atas kesalahannya, tapi bersama-sama bersama guru dan murid yang melakukan kesalahan mencari solusi. Di sini akan kita bahas lagi nanti di sini.
guru yang memesona. Kita sebagai guru harus menjadi guru yang memesona. Ya, memesona. Memesona itu menurut aturan yang baku itu memesona. Karena me tambahi p berarti p-nya lebih. Oke, deh. Guru yang memesona yang bagaimana sih? Guru yang pembelajar sepanjang hayat. Guru yang melek dengan perkembangan teknologi. Guru yang mampu menggali minat dan bakat potensi murid. Guru yang kreatif dan inovatif. Yang kelima, guru yang memiliki target dan reflektif. Guru pembelajar sepanjang hayat maksudnya gimana? Ya, kita setiap hari harus belajar. Selalu menemukan hal-hal baru. Kita adalah guru-guru yang belajar sepanjang hayat. Guru yang melek dan dengan perkembangan teknologi seperti tadi saya bilang bahwa kita tidak hanya menggunakan teknologi tapi bisa memanfaatkan. Apalagi guru-guru muda sekarang bisa menggunakan teknologi sebagai ajang pembelajaran. Tidak mampu menggali minat, bakat, dan potensi murid, kita sebagai guru sudah selayaknya bisa membidik minat, bakat, dan potensi murid-murid kita, baik dalam akademis maupun di bidang non-akademis. Guru juga harus kreatif dan inovatif. Kreatif, kita harus bisa kreatif, bukan hanya sebagai kreatif itu bukan hanya menciptakan produk, tapi menciptakan pembelajaran yang menarik. Membuat pembelajaran tidak untuk melakukan pembelajaran yang kreatif. Yang kelima, memiliki target dan reflektif. Target di sini bukan menyelesaikan kurikulum, ibu-ibu, tapi target bahwa kita, saya di pelajaran matematika, anak-anak saya bisa minimal seluruhnya bisa mencapai KKM atau di atas KKM. Seperti saya guru kelas 1, target saya di semester 1 adalah semua anak sudah bisa calistung. Itu salah satu target. Bukan target menyelesaikan kurikulum. Next. Nah, dari hasil pembelajaran itu kita akan tujuannya adalah menuju ke profil belajar Pancasila. Kita tahu semuanya ini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Semoga kita bisa menciptakan, output dari sekolah kita bisa anak-anak yang sudah mempunyai profil belajar Pancasila, anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi. Next. Nah, di sini kita akan belajar motivasi. Apa sih motivasi perilaku manusia menurut Diane Gozen? Nah, di sana menurut Diane Gozen di Restructuring School Discipline ada 3 hal. Motivasi perilaku manusia ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang bermotivasi, saya akan datang cepat supaya disayang, supaya tidak dihukum. Bisa jadi seperti itu. Anak-anak melakukannya hanya karena ingin menghindari hukuman atau biar tetap merasa nyaman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Banyak sekedar pujian, tapi itu kan tidak dari diri sendiri. Dia ada motivasi yang lain. Yang keempat, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling tepat untuk anak-anak kita, menanamkan disiplin dengan menciptakan mereka anak-anak yang mempunyai motivasi untuk melakukan hal yang baik. Next. Nah, di sini saya akan bicara tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya itu menyakiti, baik menyakiti hati, menyakiti fisik ataupun menyakiti pikiran. Tanpa kita sadar, kadang-kadang kita memberikan hukuman dengan cara menyakiti. Bagi kita mungkin tidak ya. Sebagai orang dewasa merasa itu bukan hal yang menyakitkan. Tapi anak-anak itu dengan membandingkan dia dengan temannya saja, itu sudah menyakitkan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sifatnya adalah menyakiti. Yang kedua, sifatnya negatif. Yang ketiga, dengan mode pemaksaan. Yang keempat, dibuat guru dengan menyindir, mengkritik, dan merendahkan. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi sifatnya sesuatu yang harus terjadi, jadi tidak direncanakan, tidak sengaja, netral, stimulus respon, dan dibuat oleh murid dan guru. Yang ketiga adalah restitusi. Di sini restitusi merupakan pilihan antara guru dan murid-murid. Yang kedua sifatnya positif. Ketiga teori kontrol. Dan empat dibuat guru dan murid dengan saling menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelasnya. Semuanya saya yakin kemarin sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Next. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ibu hebat, menurut ibu-ibu hebat, mencatat 10 kali dalam buku dengan kalimat saya berjanji tidak akan mencontek lagi. Itu termasuk hukuman. 10 kali dalam buku dengan kalimat saya berjanji tidak akan mencontek lagi. Itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Hukuman. Iya, hukuman. Karena apa? Nggak ada hubungannya. Iya, betul. Nggak ada hubungannya. Yang kedua, membersihkan coretan atau gambar yang dibuat di dinding kelas dengan pensil. Itu maksudnya hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Konsekuensi yang dia melakukan, jadi dia diminta untuk menghapus, berarti konsekuensi. Dan yang terakhir ini memperbaiki ikat pinggang teman yang tidak sengaja lepas karena tertarik. Itu maksudnya apa? Restitusi. Karena apa? Dia tidak sengaja dan mau memperbaiki. Ya, ini yang kita ketahui bahwa ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Next. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi diri merupakan cara yang paling baik mengubah kecenderungan kebiasaan seperti mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Maka sebagai seorang guru harus memiliki sikap reflektif. Sebelum mengomentari orang lain, kita harus mengomentari diri sendiri. Kalau saya begini, yes, iya, itu yang disebut dengan reflektif. Kita harus kembali bagaimana kalau kita dibeginikan, kalau kita diperlakukan
seperti itu. Ke anak-anak pun juga kita harus refleksi. Next. Nah, ada 5 posisi kontrol dalam pembelajaran budaya positif. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Setelah ini kita akan bahas satu persatu apa itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Next. Mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima kita sebagai guru memposisikan sebagai manajer. Next kita akan bahas tentang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Nah, ini terjadi di zaman saya dulu mungkin, atau jauh dari senior saya, mungkin banyak guru-guru lama yang menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas ya. Atau dia akan bilang, kamu selalu saja salah. Atau dia akan mungkin, kamu ya terakhir sendiri selesainya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara mengancam. Nyaman gak kira-kira ya kalau anak-anak diancam dalam belajarnya? Bahagia kan? Beda. Next, yaitu pembuat rasa bersalah. Dulu saya merasa salah satu cara untuk membuat anak-anak jerak dengan membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu loh kecewa sekali sama kamu. Atau, berapa kali kan bapak udah beritahu kamu. Atau, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu melakukan ini. Nah, di posisi ini murid akan memilih penilaian buruk pada dirinya sendiri. Aku melakukan ini loh. Nah, dia akan merasa tidak berharga. Dia akan merasa udah mengecewakan gurunya, orang tuanya, orang-orang yang dia sayangi. Next, yang ketiga adalah teman. Saya juga pernah, bahkan kadang-kadang masih melakukan ini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun bisa positif. Kenapa? Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Seperti teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah, ayo guru bantu, ayo. Ingat tidak? Selama ini bu guru sudah bantu loh, selama ini pak guru sudah bantu loh. Atau kadang-kadang ketika anak melakukan kesalahan, kita malah bilang, udah gak apa-apa, nanti bu guru aja nanti yang beresin, nanti bu guru aja yang bilang sama orang tuamu. Biasa seperti itu. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu,
maka murid akan merasa kecewa. Bu guru kok sekarang nggak mau ya? Sekarang bu guru nggak jadi temanku aku nggak mau sama bu guru lagi Nah, di sini murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, pilih-pilih. Kalau sama bu guru itu asik, karena dia bisa kayak temanku. Kalau sama bu guru yang ini tidak, karena dia begini. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Padahal suatu saat mungkin guru tersebut ada tugas luar atau apa, jadi dia tidak happy dalam mengikuti pembelajaran. Next, pemantau. Nah, memantau itu sendiri artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang dia akan merasa tidak berharga, dia akan merasa udah mengecewakan gurunya, orang tuanya, orang-orang yang dia sayangi. Next, yang ketiga adalah teman. Saya juga pernah, bahkan kadang-kadang masih melakukan ini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun bisa positif. Kenapa? Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Seperti teman, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah, ayo guru bantu, ayo. Ingat tidak? Selama ini bu guru sudah bantu loh, selama ini pak guru sudah bantu loh. Atau kadang-kadang ketika anak melakukan kesalahan, kita malah bilang, udah gak apa-apa, nanti bu guru aja nanti yang beresin, nanti bu guru aja yang bilang sama orang tuamu. Biasanya seperti itu. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu, maka murid akan merasa kecewa. Bu guru kok sekarang nggak mau ya? Sekarang bu guru nggak jadi temanku aku nggak mau sama bu guru lagi Nah, di sini murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, pilih-pilih. Kalau sama bu guru itu asik, karena dia bisa kayak temanku. Kalau sama bu guru yang ini tidak, karena dia begini. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Padahal suatu saat mungkin guru tersebut ada tugas luar atau apa, jadi dia tidak happy dalam mengikuti pembelajaran. Next, pemantau. Nah, memantau itu sendiri artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, ada beberapa pertanyaan yang biasa dia gunakan, seperti peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Atau juga sanksi atau konsekuensinya apa ya bu guru kalau aku melakukan ini? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stik catatan, daftar, cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Next, yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini posisi terakhir.
Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi untuk menduduki posisi manajer, biasanya guru sudah bisa memposisikan diri di posisi teman atau pemantau. Dan demikian itu, dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kadang-kadang kita udah jadi posisi manajer, kita juga bisa kembali sebagai posisi teman atau teman pemantau. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi dia bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer biasanya berkata, apa yang kita yakini, kembali keyakinan kelas yang kita dibuat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencanamu terkait hal ini? Tugas manajer bukan mengatur, tetapi membuat murid menjadi lebih baik dan lebih kuat. Next, bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Biasanya ini anak-anak kelas bawah ya, mereka sudah takut sendiri dipanggil sama gurunya. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Next, bagaimana kita mewujudkan budaya positif? Ada 2 hal yang saya lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Next, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan sifatnya lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang diiyakan oleh banyak hal yang sudah jadi seperti kebiasaan. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hal-hal yang positif yang dilakukan untuk keyakinan kelas. Tidak mungkin untuk membuat keyakinan kelas untuk hal-hal yang negatif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas paling enggak 3-7 saja biar anak-anak mudah mengingatnya. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dan di lingkungan tersebut. Jangan membuat keyakinan kelas ya di luar lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Next, contoh keyakinan kelas. Di SD kelas atas, sekolah kelas dasar kelas atas, itu ada beberapa poin untuk membuat keyakinan
kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang satu selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi yang terbaik. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, tolong menolong. Yang kelima, peduli. Yang keenam, jujur. Yang ketujuh, memiliki komitmen terhadap tugasnya. Misalnya, ketika membuat keyakinan kelas anak kelas tinggi, mungkin dia akan memiliki komitmen terhadap tugasnya. Saya akan datang lebih awal saat jadwal tiket kelas. Nah, itu juga memiliki komitmen terhadap tugasnya. Untuk SD kelas bawah, setiap ada beberapa poin juga. Setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu disiplin. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu peduli. Yang keempat, setiap anggota kelas harus merasa aman. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Mungkin kalau di kelas bawah, contohnya ketika kita membuat keyakinan kelas, mereka semuanya terserah membuat kalimat apa. Nanti kita bisa ngepost. Oh, tidak dilarang merundung atau membuli. Berarti maksudnya setiap anggota kelas harus merasa aman. Seperti itu. Next. Nah, kemarin saya juga sudah melakukan proses pembuatan keyakinan kelas. Saya minta anak-anak saya untuk menuliskan apa saja sih yang mereka inginkan untuk dibuat keyakinan kelas. Mereka menulisnya di sticky note seperti ini. Next. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dan di lingkungan tersebut. Jangan membuat keyakinan kelas ya di luar. Next. Nah, lalu saya sebagai guru memilah-milah. Ini termasuk apa, ini termasuk apa, dan ini hasilnya ada beberapa. Next. Nah, ini hasil keyakinan kelas 1A. Masuk kelas tepat waktu, mengucapkan salam saat masuk dan keluar kelas, melaksanakan tiket dengan kelas, berdoa dan sebelum dan sesudah belajar, fokus dan tertib saat belajar, menolong, menghargai dan menyayangi teman, dan terakhir tidak membuli teman, sopan dan ramah. Ini hasil dari keyakinan kelas di kelas 1A. Next. Nah, di sini juga saya telah melakukan restitusi dengan berdasarkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas kita bisa bertanya dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di menstabilkan identitas berarti kita mencari tahu apa sih masalahnya, bertanya kepada anak. Ketika melakukan restitusi, kita tidak melakukannya di depan anak atau teman-teman yang lain. Kita bisa memanggilnya ketika waktu istirahat atau pulang sekolah. Next. Penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas orang yang gagal menjadi sukses dan mencari solusi dari masalah. Yang kedua yaitu validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan melihat murid dari posisi yang berbeda. Yang ketiga, menanyakan keyakinan bertujuan menjadi solusi yang konkret dan menggali motivasi internal murid. Apa sih yang terjadi? Kenapa sih kamu melakukan itu? Ada di validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, nanti kita tanya apa yang akan kamu lakukan. Sudah belum ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan kesalahan ini? Next. Nah,
Kemarin saya juga sudah merimpulkan kegiatan penerapan signifikan restitusi. Ini ada kasus 1. Kasus 1 adalah peserta didik datang ke sekolah tanpa memakai baju seragam sekolah. Nah, di sini ada fatur atau kita lebih sering mengenal dengan abang yang datang ke sekolah tidak memakai seragam sekolah. Next. Nah, waktu istirahat saya memanggil dia. Saya menstabilkan identitas. Setelah saya tanya, kenapa sih abang tidak memakai baju seragam? Dia beralasan tadi malam dia harus ke rumah neneknya, tapi neneknya tiba-tiba diare, jadi tidak jadi pulang. Sementara pagi-pagi ketika dia akan berangkat sekolah, ternyata dia takut terlambat, jadi dia memakai baju bebas. Next, setelah itu saya juga melakukan tindakan validasi. Saya bertanya sama dia, apakah ini tindakannya sudah benar? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu ini melakukan kesalahan? Tidak tahu ini kegiatan perbuatan yang salah. Jadi dia menjawab dan saya menguatkan kepada dia, terus menanyakan sama dia juga, apakah dia sudah melakukan hal itu sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak. Nah, di sini dia akan menjawab dengan tanpa beban. Kenapa? Karena dia melakukannya sendiri tanpa di depan teman-temannya. Dia jadi merasa dihargai. Next, terakhir kita melakukan restitusi. Nah, kamu sudah melakukan kesalahan ini nih. Jadi kamu udah tahu kan salahnya ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Terus apa yang akan kamu lakukan? Lalu abang bilang, gimana Bu? Saya akan membuat poster tentang kebersihan sekolah bersama teman-teman saya. Karena kebetulan abang ini bisa menggambar. Dia menawarkan itu kepada saya. Jadi katanya, apa yang akan kamu lakukan? Sudah belum ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan kesalahan ini? Next. Nah, kemarin saya juga sudah merimpulkan tidak murid. Next. Kasus kedua yaitu ada peserta didik yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Di situ saya tidak akan menegur langsung. Tetapi next, saya tetap mengizinkan anak tersebut untuk mengikuti pelajaran seperti mengoreksi. Saya hanya ingin melihat anak ini sebenarnya bisa nggak sih? Apakah dia kesulitan nggak sih mengerjakan tugasnya sebenarnya? Ternyata dia bisa. Next, akhirnya di pulang sekolah saya memanggil dia dan menanyakan. Saya menstabilkan identitas dengan menanyakan pada dia mengapa tidak mengerjakan PR. Ternyata dia beralasan hari itu dari malam dia asik nonton YouTube karena cita-citanya ingin menjadi YouTuber. Nah, di situ dia menjawab. Awalnya dia merasa tegang karena dipanggil oleh gurunya, tapi dengan kita sebagai guru menggunakan bahasa anak-anak, insya Allah anak-anak juga tidak akan ketakutan. Yang selanjutnya saya juga melakukan tindakan validasi seperti yang tadi dan juga menanyakan keyakinan. Next. Nah, saya juga melakukan restitusi seperti tadi. Ternyata Adel merasa telah melakukan kesalahan dengan tidak mengerjakan tugas. Akhirnya dia meminta sendiri untuk apa? Untuk mengajari temannya yang bernama Ara. Dia merasa Ara belum bisa materi yang tadi diberikan oleh bu guru. Jadi pulang sekolah dia mengajari Ara untuk belajar materi yang tadi diberikan oleh bu guru. Next. Nah, di sini saya masuk kesimpulan. Budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah.
Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan murid, bahkan juga dibutuhkan dukungan dari orang tua dan komite sekolah. Next. Untuk proyek saya pribadi, untuk perubahan diri saya sendiri setelah mengikuti pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan mengurangi tugas, memperbanyak umpan balik seperti yang diucapkan oleh Budi Setiawan, seorang praktisi, karena menurut saya anak-anak saya pribadi harus memperbanyak umpan balik dari banyak pihak, baik dari pimpinan, dari teman, ataupun dari murid-murid saya sendiri, bahkan dari komite kelas yang sebagai stakeholder di sekolah ini. Terakhir, refleksi. Next. Ya, tapi refleksi saya potong. Ibu Bapak, saya ingin Ibu Bapak sedikit menonton video ini yang diunggah oleh Dijen SD tentang bullying. Saya, ibu jadi punya sedih melihat kamu seperti ini. Cerita ke ibu. Sebetulnya ada apa? Jadi teman-temannya jahat, Bu. Mereka sering menggunakan yang jelek. Dan juga kasih kesombongan. Masih berani daftar lomba menggambar? Masa aku sih ngomong anak senang? Kesimpulan di sini Bapak Ibu, bahwa tadi yang sudah kita pelajari bahwa budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang senantiasa akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi di sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa kita lakukan dengan sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan semua warga sekolah, baik itu dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid, dan juga komite sekolah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak tutur kata saya yang tidak berkenan, karena itu sebatas kemampuan saya. Untuk selanjutnya saya mengharapkan adanya beberapa refleksi dari rekan-rekan semuanya atas apa yang sudah saya sampaikan. Demikian untuk materi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pemaparan yang sangat luar biasa, yang sangat lengkap dari para CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap, dan saya mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan wawasan baru, bahwasannya saya sebagai guru dan sebagai pendidik memang harus benar-benar paham dan harus benar-benar mendidik dengan selalu terus melakukan refleksi diri, selalu terus belajar agar saya dapat
menjadikan diri saya benar-benar bisa membuat peserta didik saya untuk lebih baik dalam berproses di dalam pembelajaran yang saya lakukan. Lalu untuk keyakinan kelas dan sebagainya, memberikan hukuman, restitusi, konsekuensi dan sebagainya, insya Allah kami sebagai pendidik akan selalu belajar untuk tidak menjadikan hukuman dan tidak menjadikan penghargaan sebagai salah satu yang wajib diterapkan di dalam kelas. Jadi itu yang saya pelajari dari pemaparan hari ini. Dan saya selaku pendidik akan berusaha meningkatkan kompetensi diri saya agar terus belajar, agar bisa menerapkan apa yang ada di kurikulum Merdeka Mengajar ini ke dalam pembelajaran yang saya lakukan sehari-hari. Dan seterusnya saya akan menjadi pendidik yang selalu belajar. Begitu refleksi dari saya. Sekian dan terima kasih. Kemudian yang bisa saya refleksikan pada kegiatan hari ini, semoga bermanfaat untuk diri saya sebagai pembelajaran dan para pendidik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus yang meriah teman-teman sekalian. Terima kasih untuk refleksinya. Umpan balik dan refleksi dari kepala sekolah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru penggerak saya bangga dan tambah semangat dengan memiliki panggilan semuanya dengan pemaparan tentang disiplin positif. Kesimpulannya, tentang budaya positif, kesimpulannya budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid, ya endingnya untuk pencapaian visi dan misi. Yang ingin saya sampaikan di sini, karena saya selaku kepala sekolah, maka pesan ini saya berikan untuk seluruh guru SD Gunung Simping 1, agar anak-anak itu bisa tertanam disiplin positif. Itu harus terbangun dengan motivasi intrinsik. Yang kita pahami, dulu kan ada teori tabula rasa ya, bahwa anak itu lahir seperti kertas kosong dan kosong. Kitalah yang akan mengukir. Sesungguhnya tidak begitu. Sesungguhnya anak itu terlahir sudah memiliki potensi, tetapi masih samar. Kitalah yang akan mencetak tulisan-tulisan yang ada pada diri anak itu akan menjadi tepat. Guru itu luar biasa. Bagaimana guru bisa motivasi intrinsik? Pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang kelima, guru itu menghamba kepada murid. Sudahkah kita menghamba kepada murid selama ini? Luar biasa. Merdeka Mengajar di kurikulum Merdeka ini, karena di situ banyak sekali pemahaman baru bahwa guru itu menghamba kepada murid. Selama ini murid harus hormat kepada guru, tetapi di filosofi Ki Hajar Dewantara, guru harus hormat kepada murid. Nah, ketika guru ini hormat kepada murid, menerima keunikan murid, murid merasa ayem, merasa tenang bersama guru. Tentu dia setiap hari kan ingin bertemu bu gurunya. Nah, itu akan menjadi motivasi intrinsik. Tidak perlu lagi iming-iming hadiah yang semangatnya hanya sementara dan keinginannya hanya untuk mendapatkan hadiah.
Tetapi dengan guru menghamba kepada murid, anak-anak akan merasa nyaman dan tumbuhlah motivasi intrinsik. Yang paling penting, jangan menjadi penghukum. Jangan menjadi penghukum, jangan menjadi pemberi rasa bersalah. Kemudian jangan menjas anak, oh si Fitri sih biasa kayak bocah. Jangan. Dengan seperti itu, maka motivasi anak menjadi mati saat itu. Tidak ada semangat karena sudah ada cap, sudah ada track mark. Jadi mari kita selaku guru, kita upayakan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ingat susu tulodo, di depan memberi contoh bagaimana anak-anak bisa disiplin kalau gurunya tidak memberi contoh disiplin. Ikmatio mangun karso, di tengah-tengah dia membangkitkan semangat. Tuturi handayani, di belakang selalu memberikan nada bimbingan. Kemudian anak itu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi guru memang harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang luar biasa, saya saja putar-putar mengikuti perkembangan zaman. Sulit bukan berarti tidak bisa. Selalu ada jalan ketika kita ada kemauan. Jadi teman-teman, ayo kita semangat membuat anak-anak kita menjadi raja, membuat anak-anak kita menjadi pusat dari pembelajaran agar tumbuh kembangnya bersama guru-guru hebat Gunung Siping 1 menjadi tumbuh kembang anak-anak yang optimal, bisa tertanam budaya yang positif, disiplin yang positif. Untuk itu semangat untuk guru-guru Gunung Siping 1. Terima kasih dan selamat memajukan bangsa, Bapak dan Ibu guru yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah sekali. Ya, terima kasih Ibu Profesor. Selanjutnya, demikianlah rangkaian acara pada hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif di SD Gunung Siping 1 Cilacap. Apabila banyak kekurangan dalam penyajian acara pada hari ini, kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah bersama-sama kita akhiri dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya dan sukses selalu untuk calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri Gunung Siping 1 Cilacap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.